Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Puji syukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu terhadap kami. Ada begitu banyak hal yang boleh kami rasakan. Itu kami percaya karena anugerah Tuhan semata. Ya Tuhan, karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan terus limpahkan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini, siang hari ini kami hendak belajar bersama-sama melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan terlebih dahulu menyuci kuduskan hamba-Mu, melayakkan dia boleh mewartakan firman, dan terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh bersama-sama bertumbuh melalui firman yang disampaikan. Berkati hamba-Mu, tolonglah dia, sembunyikan di belakang hati Tuhan, sehingga apa yang dinyatakan sesungguhnya berasal daripada Tuhan semata. Tuhan tolong kami semua memberikan keluasan hati, memberikan kelegaan hati, sehingga kami boleh menikmati setiap firman yang ditaburkan, dan pada akhirnya bukan itu saja, kami boleh saling mendorong dan bertumbuh di dalam firman ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kekuatan firman pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, izin share Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya terima kasih, saya sudah kembali diberikan kesempatan untuk boleh melayani pada pagi hari ini secara khusus. Ya, terima kasih Kak Marle masih mau menghubungi saya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sama-sama, kemudian boleh belajar bersama-sama memuji Tuhan dalam firman yang boleh kita sama-sama pelajari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah istri dan prioritasnya. Ya, saya memang tidak mengarahkan langsung seperti apa kira-kira nanti prioritasnya, tapi melalui apa yang disajikan, kiranya kita semua boleh mengambil. Sebenarnya kalau apa yang disampaikan itu seperti ini, lalu kemudian prioritasnya yang harus kita ambil yang mana ya?
Jadi kita sendiri yang akan kemudian memutuskannya. Karena itu saya mengajak kita membuka di dalam Amsal 31 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-31. Amsal 31 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-31. Ya. Bila Bapak Ibu menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Sekali lagi Amsal 31 ayat yang 10 sampai dengan ke-31. Demikian firman Tuhan di bawah pokok topik puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ya, lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya, perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju atau dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang boleh membaca, terlebih lagi boleh merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Nah, kalau kita lihat betapa luar biasanya ya, istri yang cakap itu ditandai di Amsal ini. Amsal, kitab pengajaran, memberikan gambaran istri yang ideal, istri yang kemudian dipuji-puji oleh suaminya, demikian luar biasa. Bukan hanya dari aspek fisiknya, bukan hanya dari aspek luarnya, tapi juga kalau kita lihat juga aspek dari dalamnya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sana, kita melihat bagaimana sih biasanya pandangan umum tentang seorang perempuan yang diharapkan atau seorang istri. Dalam konteks prioritas misalnya, istri selalu, pandangan tentang istri selalu diperhadapkan tentang hal ini, antara pekerjaan atau keluarga. Jadi dihadapkan seorang istri selalu seperti sedang diharapkan kepada pilihan-pilihan seperti ini. Antara pekerjaan atau keluarga, antara karir atau keluarga, antara usaha atau keluarga, antara gereja atau pelayanan atau keluarga, ya. Prioritas seorang istri sering digambarkan dengan pilihan-pilihan tersebut, ya. Seringkali dikontraskan. Jadi seolah-olah dua hal ini saling berlawanan. Ya, kalau kamu pilih pekerjaan, maka sebenarnya kamu nggak pilih keluarga. Kalau kamu sedang pilih karir, maka sebenarnya kamu tidak memilih keluarga. Kalau kita membaca bagian dari Amsal tadi, sesungguhnya gambaran dalam Alkitab itu tidak selalu kok mengontraskan dua hal itu, ya. Tidak selalu mengontraskan antara sesuatu yang sifatnya sacred, antara yang divine, antara yang kudus, dengan sesuatu yang sifatnya duniawi atau sifatnya itu profan, ya, seperti itu. Tidak selalu seperti itu, ya. Bisa jadi justru kalau kita perhatikan, bisa jadi justru pilihan yang pertama itu bisa melengkapi yang kedua.
ya. Karena itu pilihan apakah karir atau keluarga itu bisa jadi bukan sesuatu yang kontras, ya. Karena itu pada siang hari ini kita melihat tidak langsung bilang oh prioritaskan yang ini, tapi kita melihat bagaimana sesosok istri yang berkualitas, istri yang baik, istri yang mumpuni, ya, sekaligus melihat aktivitas-aktivitas yang juga menjadi prioritasnya. Dan Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama, silakan melihat apakah ini yang prioritas, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat korelasi antara keduanya, baik karir atau dan keluarga, baik pekerjaan dan keluarga, terutama pelayanan tentu saja tidak bisa dikontraskan sedemikian rupa. Bisa jadi ada korelasi di antara dua fungsi itu. Bisa jadi ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Misalnya karir menguatkan bagaimana ibu ini dalam mengatur rumah tangga atau menguatkan kebutuhan dalam keluarga dan mendukung suami misalnya. Dan kemudian ketika istri menyokong suami dengan pekerjaannya. Jadi dua-dua saling bersinggungan, ya. Bisa jadi justru merupakan nilai tambah, kan? Ya, bagi seorang istri di mata suami, ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Bisa jadi pekerjaan dan keluarga itu justru dipakai sebagai sebuah, kalau istilah ini ya, sebagai penunjuk atau instrumen istri itu berkualitas atau istri itu disebut sebagai idaman, ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang kalau ditanya istri idaman itu seperti apa sih? Banyak. Kemudian kalau kita sering saksikan gimana orang wawancara, oh istri itu ya harus cantik misalnya. Oh istri itu kalau sudah cantik pekerja keras, kreatif, kemudian dia punya usaha, uang banyak, kaya dan seterusnya. Ya, banyak orang bilang mimpi kali lu ya. Ya, mana ada yang seperti sesempurna seperti itu. Ya. Tapi Bapak Ibu kita lihat bagaimana gambaran Alkitab tentang hal ini, ya. Ketika ada orang bertanya, memang seolah-olah gambaran ideal ini seperti mimpi atau khayalan belaka. Tapi kalau kita baca dari Amsal tadi, sesungguhnya Amsal sendiri pun menunjukkan bahwa itu bukan hanya mimpi. Ya, itu adalah sebuah gambaran ideal dan sekaligus Amsal, penulis Amsal yang kemudian memuji pasangannya, memuji istrinya yang juga melakukan hal sama. Artinya kan ada gitu. Ya, ada istri yang seperti itu, ada istri yang memiliki gambaran ideal seperti itu. Ya, Alkitab menggambarkan seperti itu. Ya, setidaknya Amsal menyebut orang yang seperti itu di pasal di ayat yang 10 tadi adalah sebagai istri idaman itu sebagai istri yang cakap. Ya, istri yang cakap. Sekali lagi, istri yang cakap. Nah, dalam konteks ini sekali lagi kita tidak Amsal sedang mengontraskan antara istri yang cakap itu dengan orang yang kemudian meniti karir tertentu, kemudian meniti pekerjaan saja. Tidak seperti itu. Justru karir dan pekerjaan yang dilakukan itu menjadi bagian dari kecakapan ini. Nah, kita lihat sama-sama. Istri yang cakap disebutkan, ya kalau kemudian kita melihat dari beberapa terjemahan di dalam Alkitab itu, ada penyebutan misalnya virtuous wife, ya, bicara tentang istri yang berbudi luhur, ya. Saya mengambil terjemahan dari beberapa Alkitab bahasa Inggris. Ada virtuous wife, ada yang kemudian menyebut istri yang cakap itu sebagai istri yang berbudi luhur. Ada yang menyebut sebagai excellent wife atau istri yang sempurna atau istri yang luar biasa. Ada yang menyebut sebagai capable wife, ya, sebagai istri yang cakap, yang punya kemampuan, ya, yang punya kecakapan tadi itu, ya, bisa jadi juga ada punya skill dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada noble character, ya, istri yang memiliki budi pekerti yang luhur, ya, budi pekerti yang baik. Lalu kemudian yang LIB menyebut sebagai wife with a strong character, ya, istri dengan karakter yang kuat, ya, karakter tentu karakter yang positif, yang baik, yang kuat, yang dimiliki oleh istri. Lalu kemudian ada juga yang kemudian menyebut good wife atau istri yang baik. Baik Bu yang terakhir dalam Tuhan, kita lihat dengan gambaran dalam istilah istri yang cakap dengan terjemahan segini banyaknya, ini menunjukkan bagaimana kualifikasi, menunjukkan bagaimana kualitas sang istri itu akan begitu luar biasa. Kalau kemudian betul-betul suami memiliki istri yang seperti itu, yang dianggap sebagai istri yang cakap tadi itu, ya.
akan sangat bernilai, akan sangat berharga, ya. Karena itu istri yang cakap itu adalah istri yang spesial, ya, yang khusus, yang istimewa, ya. Bisa jadi tidak dimiliki oleh semua orang, ya. Karena itu orang yang mendapatkan itu akan sangat beruntung. Suami yang mendapatkan istri yang digambarkan oleh penulis Amsal itu akan sangat-sangat beruntung, ya. Memiliki nilai yang sangat tinggi, kualitas yang sangat tinggi, ya. Digambarkan oleh penulis Amsal lebih berharga daripada batu mulia, ya. Lebih berharga daripada benda berharga, lebih berharga dari harta yang kemudian bahkan harta yang banyak dimiliki oleh orang, ya. Dia justru lebih untung memiliki istri yang cakap kalau didekati dari sisi pragmatis, keuntungan, manfaat, dan lain sebagainya. Nah, kita menggambarkan istri seperti ini adalah istri yang sangat cakap dalam mengelola rumah tangga. Jadi kecakapan itu bukan hanya dilihat dari segi cantik, ganteng, cantiknya saja, tapi kecakapan, ya. Kecakapan, kemudian dia memiliki keistimewaan dalam tindakan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kita akan melihat bagaimana memahami prioritas seorang istri dalam keluarga atau dalam rumah tangganya itu dengan melihat bagaimana istri yang cakap tadi itu, ya. Mengajak kita untuk melihat kriteria-kriteria istri yang cakap tadi itu dengan segala aktivitas yang dilakukan yang memenuhi unsur kecakapannya tadi itu, dan kita lihat, loh, ini keluarga, ini aktivitas, tapi kok dua-duanya dilakukan, kira-kira begitu, ya. Sekaligus melihat hal yang prioritas, ya, dari mana? Dari istri yang cakap tadi. Apakah melengkapi atau justru kemudian membuat itu menjadi pecah dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kalau kita lihat di ayatnya yang 11, bagaimana istri yang cakap itu adalah istri yang bisa dipercaya. Hati suaminya itu percaya kepadanya. Suaminya itu tidak akan kekurangan keuntungan. Lihat Bapak Ibu. Tentu kita semua tahu, tidak semua orang itu tidak semua istri itu dipercaya suami, ya. Sekali lagi, tidak semua istri dengan mudah dipercaya suami, ya. Kalau kemudian semua suami pasti percaya istri, pasti tidak ada harta gono gini di awal, ya. Tidak ada istilah perjanjian perkawinan, pisah harta, ya. Kalau suami percaya dengan istri, ya. Hartaku, hartaku, hartamu, hartamu, pasti nggak ada seperti itu, ya. Kalau suami mudah percaya dengan istri, maka di rumah pasti, ya, tidak akan memasang misalnya CCTV yang tujuannya untuk mengawasi aktivitas sang istri di rumah, ya. Apa saja yang dilakukannya nih, kepo kan. Lalu kemudian siapa yang interaksi dengan dia, komunikasinya bagaimana. Kan sekarang CCTV bukan hanya melihat visual, tapi juga bisa mendengarkan, ya. Siapa yang berkomunikasi dengan istrinya, ya. Bahkan saking tidak percaya pun istri sampai disediakan bodyguard khusus, ya, ajudan lah atau sopir lah yang untuk mengawasi gerak-gerak sang istri, mengawal kemana dia pergi, menjaga, seolah-olah diproteksi, tapi sesungguhnya bisa jadi suami tidak percaya dengan dia sepenuhnya, ya. Nah, dalam konteks seperti ini Bapak Ibu, ketika hati suami percaya, nah ini menunjukkan bahwa istri itu betul-betul memiliki sesuatu yang istimewa, ya. Istri itu betul-betul memiliki sesuatu yang menonjolkan integritasnya, ya. Istri yang betul-betul memiliki kualitas yang memang bisa dipercaya, ya, sehingga membuat suami itu tidak kekurangan, dan secara pragmatis suaminya itu merasakan keuntungan dengan kehadiran sang istri yang bisa dipercaya tadi, ya. Dan karena itu menjadi bisa dipercaya bukan sesuatu yang mudah, ya, menjadi sesuatu yang bisa jadi hal penting dalam konteks prioritas sebagai seorang istri, ya, menumbuhkan percaya kepada suami misalnya, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya mengutip dari femela.com, itu media portal online yang khusus wanita, ya, tagline-nya ya untuk wanita modern, ya, yang kemudian memposting tentang ciri-ciri wanita yang bisa dipercaya. Pertama, dia itu konsisten dalam bicaranya, ya, hal-hal detil misalnya dicek sama dia yang tidak ada kemudian
kalau menceritakan sesuatu yang detail berubah-ubah, tidak, artinya terus konsisten. Lalu kemudian wanita yang bisa dipercaya itu bisa menunjukkan kerendahan hatinya, bisa menghormati batasan-batasan antara suami dan istri dan lain sebagainya. Ya, mereka adalah orang yang tenang, ya. Mereka adalah orang yang menghormati orang lain, ya. Mereka adalah orang yang menunjukkan rasa terima kasih, bahkan kepada suami pun tidak membuat mereka tidak sungkan untuk bicara tentang terima kasih itu. Ya, mereka juga bisa percaya dengan orang lain. Nah, kriteria seperti ini menurut Familia.com ya, itu adalah orang atau perempuan yang atau wanita yang bisa dipercaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba lihat ketika hati suami itu percaya, maka menunjukkan ya bisa jadi kemungkinan besar 7 kualifikasi ini pun juga ada dalam istri, bukan? Ya, menunjukkan bahwa istri itu betul-betul memiliki sesuatu yang istimewa, ya. Sekali lagi punya integritas, punya kualitas yang membuat suaminya itu kemudian ya bisa percaya dengan dia, ya. Karena senantiasa bukan hanya suami ke istri saja, istri ke suami pun juga seringkali juga sudah percaya juga kan, ya. Misalnya ya tidak heran kalau ibu-ibu kemudian nelpon suaminya kepo kemana, sama siapa, lagi ngapain dan lain sebagainya ya. Posesif, ya, seperti itu. Menumbuhkan percaya itu nggak mudah di antara keluarga. Nah, karena itu kualitas apa lagi yang bisa menunjukkan bahwa seorang istri itu adalah istri yang apa namanya cakap tadi itu, ya. Selain bisa dipercaya, ya, seorang istri harus bisa ya, menunjukkan kualitas dirinya dalam hal perbuatan baik, ya. Dicatat di ayat 12. Ya. Perbuatan baik seperti apa? Di 12 berkata seperti ini. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya, ya. Dan kemudian kalau kita lihat, maka tidak melakukan, ya, istri yang baik itu berbuat baik, artinya tidak melakukan yang jahat sepanjang umurnya, ya, sepanjang umurnya, ya, tentu sepanjang rumah tangganya, ya. Artinya ada 3 dimensi waktu, ya. Sepanjang umurnya bicara tentang sebelumnya ketika dia berelasi dengan suaminya tidak melakukan perbuatan jahat, ya, tapi melakukan perbuatan jahat yang baik. Lalu kemudian di saat yang sekarang pun ya tidak coba-coba pengen melakukan yang jahat, ya. Apalagi nanti tidak kemudian membuat rencana atau rancangan yang jahat. Artinya masa lalu, masa sekarang, dan masa nanti, ya, seumur hidupnya tidak memikirkan atau tidak merancangkan sesuatu yang jahat terhadap suaminya. Ya. Orang baik berbuat baik terhadap suaminya, tidak melakukan yang jahat seumur hidupnya, ya, yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang, ya. Karena itu ini juga menunjukkan kualitas dari istri, bisa dipercaya, kemudian baik, ya. Ya, baik, tidak jahat kepada suaminya, ya. Lalu kemudian bukan saja istri yang baik, ada catatan berikutnya dari Alkitab adalah seorang istri yang cakap, ya, adalah istri yang bukan pemalas, ya. Bukan pemalas bisa berarti seorang yang pekerja keras. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari bacaan kita tadi, dalam seorang istri tidak menghitung-hitung waktu, ya, tidak hitung-hitungan dalam keluarganya. Dia di waktu siang mengumpulkan rami dan mengumpulkan kemudian alat-alat untuk memintal benang, ya, mengumpulkan bahan-bahan. Artinya di siang hari juga. Oke. Jadi bagaimana seorang istri yang cakap adalah istri yang pekerja keras. Pekerja keras digambarkan misalnya dia tidak hitung-hitungan bicara soal waktu. Bicara soal waktu di siang hari dia melakukan aktivitas pekerjaannya. Kalau digambarkan di Alkitab tadi, dia mengumpulkan rami dan segala macamnya untuk dipakai untuk memintal baju, mengumpulkan rami dan bulu domba untuk dipakai memintal baju di malam hari. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan istri, ya. Bukan hanya memintal saja, bahkan nanti kalau kita lihat ada unsur-unsur yang lain dari memintal ini. Ya, bekerja di siang hari, lalu kemudian malam harinya pun bekerja. Di siang mengumpulkan bahan, di malam harinya kemudian dia itu memintal tadi itu, ya, merancang baju untuk keluarganya,
Ya. Lalu kemudian di pagi hari di saat istri dan di saat suami dan anak-anaknya itu masih tidur, dia sudah mengatur rumah tangganya, mengurus, mensupervisi pembantu-pembantunya, pelayan-pelayannya untuk mengatur makanan bagi keluarganya. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan istri kepada suami dan keluarganya. Dan menariknya, dia melakukan itu dengan sukacita, ya, melakukan itu dengan senang. Ya, ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ya. Karena itu digambarkan ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Bapak Ibu, dalam konteks ini bagaimana seorang suami itu seorang istri ya dalam melakukan pekerjaan itu tidak memandang bahwa pekerjaan itu sebagai suatu beban. Dia senang hati kok melakukan, sukacita dia melakukan, ya. Lalu kemudian dan tidak ada unsur paksaan di sana, ya, karena dia melakukan bukan juga sebuah rutinitas, tapi dilakukan untuk kemudian kalau sesuatu yang senang itu pasti melakukan sungguh-sungguh kan, karena kesenangannya dia, bukan suatu paksaan dan bekerja dengan tangan sendiri, ya, menariknya bekerja dengan tangan sendiri dalam artian ya tentu dia akan dibantu dengan para pelayannya, tapi meminta untuk keluarganya, membuat baju untuk keluarganya, dia lakukan dengan tangannya sendiri, memenuhi kebutuhan keluarganya dalam konteks sandang tadi itu dilakukan dengan tangan sendiri, ya. Dan kemudian kalau kita lihat di malam mulai bekerja dan menyiapkan, ya, dari hulunya, dari bahannya, ya, dari bulu domba dan rami sampai kemudian menghasilkan baju itu, ya. Bahkan nanti juga baju itu akan dijual. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa. Karena itu istri yang seperti ini diibaratkan seperti kapal saudagar yang membawa penuh barang-barang yang dibutuhkan keluarganya, ya, membutuhkan keluarganya melihat bagaimana ini adalah ya keuntungan tersendiri bagi suami memiliki istri yang seperti ini. Ini adalah istri yang sangat cakap, yang sangat luar biasa. Dia bukan seorang pemalas, seorang pekerja keras, senang dengan melakukan pekerjaan, tidak hitung-hitungan dalam menjalankan pekerjaannya. Ya. Selanjutnya, bukan hanya sekedar pekerja keras, bukan hanya sekedar kemudian bisa dipercaya, tapi dia adalah, kalau meminjam bahasanya Pak Bimbing, dia adalah juga manajer keluarga, ya. Manajer bagi keluarga, manajer keluarga yang baik. Karena apa? Dia harus bisa mensupervisi keluarganya, ya. Kalau ada ayat 15 tadi, ya, bagaimana ditunjukkan bagaimana dia harus mengatur para pelayan. Dia mengatur sedemikian rupa pekerjaan para pelayan. Kamu harus ngapain, kamu harus ngapain, kamu harus ngapain. Yang perlu kita siapkan apa, kita masak apa hari malam apa pagi ini, dan kemudian kita akan menyediakan untuk untuk istri, untuk suami dan anak-anak sebelum mereka bangun. Itu sesuatu yang luar biasa, ya. Mensupervisi, mengatur, mengontrol, mengawasi, memperhatikan, ya. Belum lagi bicara bagaimana dia sebagai manajer dalam keluarga itu kemudian mengatur ekonomi keluarganya, ya. Kalau ada pemasukan dari suaminya, dia biasa mengatur dengan baik, ya. Seberapa uang belanja dikasih, dia seberapa kemudian dengan efisien mengatur itu, ya. Mengatur ekonominya, bahkan mampu menghemat, ya, membuat itu menjadi efisien, ya. Dia bahkan disebutkan dalam apa yang kita baca tadi, dia bisa mengikat pinggangnya dengan kuat, dengan erat, bisa mengirit habis-habisan supaya uang itu cukup misalnya, ya, efisien, ya. Lalu kemudian ya kalau dikatakan juga di yang kita baca, meskipun apa yang dikerjakan tadi memintal juga sebagian kalau di bagian akhir ayatnya tadi yang dipintal itu kemudian pada akhirnya dibuang, dijual. Nah, dari hasil yang dijual meskipun dia itu istilahnya dari hasil ladangnya juga yang dijual itu, meskipun dia bisa membeli dan kemudian dia mendapat keuntungan dari sana, tapi dia masih mau menyiapkan sandang bagi keluarganya dengan tangannya sendiri, ya. Nggak perlu beli ke mall kalau konteks sekarang, ya. Kita bisa bikin sendiri. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, penghematan yang sangat luar biasa, efisiensi keuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang istri, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana sang istri juga melakukan itu secara swadaya, ya, dengan dayanya, swakarsa, ya, swadaya lah, ya, dengan
dengan dayanya, dengan kekuatan, mengerjakannya sendiri, ya. Dengan digambarkan tadi menguatkan lengannya, ya, dengan bekerja keras dia melakukan itu semua, ya. Sudah dia dari menyiapkan bahannya, mengatur, mengontrol itu semua, melakukannya secara sendiri, menjual sendiri, dapat keuntungan demi keluarga. Ini saya pikir sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh istri yang cakap. Ya, manajer yang baik bagi keluarganya, bisa dipercaya keluarganya. Ya, seorang yang baik bagi keluarganya, pekerja keras bagi keluarganya. Ya, kalau kemudian diukur skala prioritas, mana yang prioritas dari itu semua? Istri harus percaya, harus bisa dipercaya. Apakah istri seorang yang pekerja keras, mana lebih prioritas? Istri adalah seorang yang bisa mengelola keluarganya, manajer bagi keluarganya. Apakah itu juga prioritas? Lalu kemudian istri bisa harus menjadi baik bagi keluarga, mana yang lebih prioritas? Ya. Dan lebih menariknya, dia adalah manajer yang cakap, yang baik. Buktinya apa? Orang yang kemudian anaknya pun memuji dia. Begitu juga suami memuji dia. Ya, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suami memuji dia. Ya, luar biasa. Ya, manajer artinya mengatur rumah tangga pun, kalau dalam konteks ini berarti bukan asal-asalan, bukan asal mengikuti rutinitas seperti saya sebut tadi. Faktanya apa? Dia melakukannya dengan luar biasa dan anak-anaknya pun memuji dia. Ya, itu salah satu buktinya. Lanjut, bukan hanya seorang manajer, tapi juga seorang entrepreneur. Ya, ini lagi-lagi luar biasa. Saya dibuat heran-heran. Masih ada nggak ya yang begini? Kadang-kadang seperti itu. Ya, istri saya juga bekerja, tapi juga kemudian tidak semua hal itu kualifikasinya kemudian itu muncul pada diri istri saya misalnya. Ya, dia bekerja. Ya, seorang, tapi entrepreneur kan tidak. Kami tidak melakukan usaha, tidak menjual sesuatu kan. Ya. Walaupun orang lain pun bisa melakukan hal yang sama. Gitu. Tapi tidak semua kualifikasi yang ada itu bisa masuk ke dalam kita semua. Ya, tapi gambaran istri yang cakap yang digambarkan oleh penulis Amsal ini sangat luar biasa. Dia yang sangat dipuji, ya, yang sangat membahagiakan suami, menguntungkan bagi suami yang memiliki istri seperti ini. Dia adalah seorang entrepreneur, ya, entrepreneur. Kita lihat ayat 16 dan 17. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dia menginginkan. Dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguat lengannya. Lihat, istri bisa membeli ladangnya sendiri, lalu kemudian mengerjakannya dengan tangannya sendiri, dan kemudian mengikat pinggangnya kuat-kuat, ya, dan menguatkan lengan dengan bekerja keras luar biasa. Ya, dia bisa berinvestasi, ya, mengumpulkan hasil, misalnya apa yang diberikan suami dikumpulkan, lalu kemudian bisa membeli tanah, lalu kemudian tanah itu dikelola secara mandiri, ditanami sesuatu yang menghasilkan, ada anggur dijelaskan di sana, ya. Tapi menariknya juga, dia juga tidak cepat puas, artinya ketika mendapat keuntungan dari sana, lalu kemudian tidak lekas foya-foya, ya. Buktinya apa? Dia tidak foya-foya. Harusnya dia kan kalau soal baju bisa saja minta orang buatkan dan beli dari mereka, ya. Tapi dia justru walaupun sudah punya keuntungan dari ladangnya, ya, dengan investasinya tadi, dia masih bisa melakukan efisiensi terhadap keuangan keluarganya, ya. Dia melihat justru hasil ladangnya itu ya tidak segera membuat dia puas lah, ya. Dia masih mengelola keuangannya keluarganya itu, memenuhi keuangan keluarga, memenuhi kebutuhan sandang bagi keluarga dengan dikelola dengan tangannya sendiri. Luar biasa. Ya, lalu kemudian dengan cara itu dia bisa melakukan efisiensi keuangan. Bahkan melihat waktu dia menyiapkan sandang, waktu menyiapkan baju untuk keluarganya, untuk suami dan anak-anaknya, keterampilan itu kemudian bisa menjadi sebuah peluang usaha buat dia. Ya, dia mengimplementasikan kesukaannya tadi itu, hobinya dan usaha itunya tadi, upayanya tadi untuk membahagiakan keluarganya tadi, itu sebagai juga kemudian bagian dari usaha yang mendatangkan keuntungan. Ya, dia membuat pakaian dan kemudian menjual sisanya, ya, dan itu menambah pemasukan bagi ekonomi keluarga, bukan? Ya, dia membuat pakaian dari linen, dia 24. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya.
ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Saya pikir luar biasa. Ya. Belum lagi juga sebagai entrepreneur dalam keluarganya itu, dia berpandangan juga futuristik. Artinya apa? Dia pandangan itu ke depan sana, ya, bukan hanya mengumpulkan uang hari ini, tapi apa yang dikumpulkan hari ini untuk kebahagiaan keluarga nanti, ya. Dia berpandangan luas, ya. Dia mempersiapkan masa depan yang akan datang dengan baik, sehingga di kemudian hari digambarkan di ayat 25, dia bisa tertawa, keluarganya itu bisa bahagia, menyaksikan hari depan dengan sukacita. Ayat 25 bilang begini, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Sesuatu yang luar biasa yang dimiliki adalah seorang istri yang bijaksana, seorang istri yang cakap yang digambarkan oleh penulis Amsal. Manajer, entrepreneur, bisa dipercaya, orang yang baik, pekerja keras. Ya. Masih ada lagi, tambahan lagi. Ya. Dia juga ibu rumah tangga yang kreatif dan inovatif. Ya. Lihat kreatifnya di mana? Dia bisa mempersiapkan tadi itu, mempersiapkan dan menyediakan sandang bagi keluarganya secara mandiri, secara swadaya, ya. Dan dengan tujuan itu, sesungguhnya ada beberapa hal yang sedang dia lakukan. Jadi ini juga boleh dibilang multitasking lah, ya. Dia melakukan satu hal, tapi dengan tujuan berbagai hal, ya. Misalnya dengan dia menyiapkan sandang bagi keluarganya, itu sedang melakukan 3 hal. Pertama, dia memproteksi keluarganya dari cuaca, ya. Dia berpikiran dengan saya membuat baju yang tebal, yang bagus, maka anaknya kalau musim salju itu akan terlindungi, ya. Ayat 21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Dia upayakan supaya pakaian keluarganya itu tebal. Jadi kalau ada pergantian musim menjadi musim dingin, ya, dia tidak takut lagi, ya, keluarganya terproteksi, keluarganya terlindungi. Saya pikir ini luar biasa, istri seperti ini. Lalu kemudian hal yang sama yang dilakukan, ya, itu bukan hanya berdampak terhadap proteksi kepada keluarga, tapi juga berdampak terhadap estetika, ya, terhadap kecantikan dirinya digambarkan, dia digambarkan sebagai bagian dari luxury. Ya, 31 ayat 22 menunjukkan ia membuat bagi dirinya permadani, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Ingat, dalam konteks yang sama, membuat sandang bagi diri dan keluarganya. Tapi dia bisa kemudian menjawab beberapa kebutuhan ini. Kebutuhan proteksi terhadap keluarganya, kebutuhan kecantikan bagi dirinya, estetika bagi dirinya, dan jangan lupa kebutuhan wibawa bagi suaminya. Dari gara-gara dia membuat sandang itu, ya. Ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama para tua-tua, itu para tua-tua, kalau ia duduk bersama para tua-tua, artinya apa? Suaminya itu mencolok di antara yang lain. Suaminya itu menonjol. Suaminya itu menjadi pusat perhatian, ya. Saya menafsirkan ini pun karena busana yang dibuat oleh istri tadi itu, istri yang cakap tadi itu. Karena pakaian yang dibuat oleh istri yang cakap. Jadi betapa luar biasa. Buat pakaian pun tidak asal-asalan, ya. Ada 3 tujuan yang kemudian dilengkapi. Tujuan estetika ya pasti bagus dari pemilihan warna, ya bagus dari sisi jahitan lah kalau konteks kita sekarang, ya. Jahitan dan lain sebagainya, dan kemudian bisa mencolok, menambah wibawa bagi suaminya, menambah keindahan, kecantikan bagi dirinya, ya, memproteksi keluarganya. Luar biasa. Dan hal seperti ini tidak bisa mungkin kalau orang itu tidak memiliki kreativitas yang tinggi dan kemudian inovatif, mencoba terus-menerus sesuatu hal yang baru. Oh, ini kurang di sini tambahin lagi. Kurang di sini tambahin lagi dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian dia adalah juga seorang pengajar yang lemah lembut. Ya, ini luar biasa. Ya, perpaduan yang luar biasa. Dari kemudian pekerja keras, ya biasanya orang lapangan adalah orang yang kalau ngomongnya ya ceplas-ceplos, kalau orang lapangan kan biasa dengan kerja di luar, ya biasa melakukan kerja keras. Tapi orang yang bekerja di luar biasa melakukan berbagai hal secara keras, itu bisa menjadi seorang ibu yang memiliki yang bisa mengajarkan sesuatu itu dengan lemah lembut.
Ya, artinya apa? Dia tidak sembarang bicara, ya. Dia bicara dengan hikmat, ya. Ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, perkataan dari pikiran yang matang, ya, dan bijaksana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, bukan hanya bicara dengan hikmat, tapi juga melalui sebuah pertimbangan, ya, dari perkataan yang sudah dipikirkan secara matang dan kemudian juga secara bijaksana, ya. Dan kalau kita lihat pengajaran yang lembut dari lidahnya itu, ya, artinya bukan pengajaran yang disampaikan dengan apa ya, keras yang lebih apa, bukan soal disiplin sih. Kalau disiplin tentu pasti ada, lemah lembut pun bisa mendisiplin. Tapi bicara tentang sesuatu yang keras, ya, apa ya, kasar lebih tepatnya, tidak seperti itu, ya. Karena kita tahu ibu-ibu itu kekuatannya, kalau kita sering diajar Pak Bigman kan, kekuatannya justru ada di titik kelemah lembutannya itu. Nah, kalau kemudian ada ibu-ibu yang maco itu malah bukan lucu ya, malah agak aneh gitu. Tapi ibu-ibu yang lemah lembut, disitulah titik kekuatan dari seorang ibu. Tapi bukan berarti tidak ada disiplin, bukan berarti tidak ada hukuman. Dalam kelemah lembutan pun orang bisa menghukum, bukan? Dalam kelemah lembutan orang bisa kemudian mendisiplinkan, baik itu anak-anaknya, bahkan bisa kalau perlu juga suaminya, walaupun itu tidak tepat secara ordo, secara urutan, ya. Lalu kemudian kalau dari sisi ayah misalnya, ayah ya identik dengan ketegasan, ya, kekerasan, tapi bukan kasar, ya. Lalu kemudian ya kalau dipikir-pikir ya dua-duanya bisa saling melengkapi. Pengajar, ibu yang lemah lembut, orang tuanya ya, suaminya adalah orang yang kemudian mendisiplin, ya, yang tegas, ya. Itu kombinasi yang sangat baik, ya. Kalau Bapak Ibu kembali mendengar khotbahnya Pak Bigman ini seringkali ditekankan. Bahkan masih ada kalau kita melihat dari 7 mahkota wanita, ya, yang mungkin perlu dikhotbahkan lagi yang 7 mahkota itu, ya. Itu banyak hal tentang bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satunya ya perempuan itu ya lebih kepada feminin, kemudian laki-laki maskulin. Kalau feminin ya lemah lembut, kalau maskulin ya itu tadi tegas, serampangan dalam tanda petik, ya. Keras dan lain sebagainya, ya. Lanjut, bukan hanya punya sebagai pengajar yang lembah, tapi juga memiliki kecantikan dari dalam, ya, memiliki inner beauty, ya, memiliki kecantikan dari hati, ya. Seorang istri hatinya adalah hati yang baik, ya, hati yang baik, yang takut kepada Tuhan, ya. Bukan hanya memiliki kecantikan secara fisik, ya, tapi juga hati yang takut akan Tuhan. Artinya bukan berarti ya look itu tidak penting. Lihat tadi itu dia mempersiapkan sandang dan membuat dirinya menjadi cantik, itu kan sesuatu yang kelihatan di luar, ada looknya juga. Tapi lebih daripada itu, yang terpenting adalah inner beauty-nya tadi itu, ya, ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji, ya. Cantik karena sesuatu yang dari dalam. Cantik karena orang itu sungguh-sungguh percaya Tuhan. Cantik karena perbuatan bijaknya, karena perbuatan bajiknya, ya. Melakukan perbuatan baik kepada orang, ya. Tindakan sosialnya, ya. Terlihat dari apa yang misalnya tangannya kerjakan, ya. Bajik, baik, melakukan sesuatu yang baik. Ada perbuatan yang kemudian ditunjukkan sebagai bagian dari gambaran dari kecantikan yang dari dalam, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita lihat apa yang disajikan yang tadi itu bukan saya tidak sedang bicara bahwa yang di awal itu adalah prioritas pertama, ya, kemudian sampai di akhir. Tapi ini disebutkan itu hanya berdasarkan dari eksposisi ayat saja. Makanya kalau inner beauty sampai di belakang, kan bisa ditaruh depan, bisa saja. Artinya apa yang saya sampaikan tadi itu bukan sesuatu yang sifatnya urutan yang lebih prioritas. Yang justru ingin saya tunjukkan adalah kalau kemudian tadi ada pembedaan antara pekerjaan atau keluarga, karir atau keluarga, usaha atau keluarga, pelayanan atau keluarga. Nah, menariknya apa yang digambarkan oleh Amsal dalam istri yang cakap tadi itu, justru pekerjaan itu melengkapi, ya, melengkapi kriteria seorang istri yang cakap tadi.
Justru karir yang baik ya melengkapi sebagai istri yang cakap tadi itu. Justru upaya usaha yang baik yang dilakukan seorang istri justru menambah kualitas dari seorang istri yang cakap tadi. Ya. Jadi kalau begitu mana dong yang prioritas? Ya, ini menjadi refleksi kita masing-masing. Apakah kita memilih pokoknya harus suami saja? Yang jelas keluarga menjadi sebuah prioritas, sudah pasti. Tapi jangan lupa, jangan kemudian membuat split antara pekerjaan dan keluarga, ya. Karena dari pekerjaan yang dilakukan itu bisa menambah kualitas seorang istri di mata suaminya, bisa menambah sesuatu yang baik bagi keluarganya, ya. Seperti digambarkan Amsal tadi, ya. Karena kualitas memiliki kualitas moral yang baik sebagai seorang istri itu juga harus prioritas yang harus dikejar, bukan? Memiliki kualifikasi pribadi yang baik, memiliki pribadi yang berkualitas, ya. Look-nya juga harus bagus. Masa kemudian hanya cakep, walaupun yang terpenting adalah inner beauty, tapi look-nya juga harus bagus juga kan, ya. Lalu kemudian segala aktivitas yang dilakukan, ya. Kalau kita lihat semua difokuskan pada keluarga. Artinya ya prioritas utama itu adalah keluarga. Tapi lagi-lagi jangan kemudian dibikin split, ya, dibikin terpisah antara keluarga atau pekerjaan nih, ya. Bahkan pekerjaan bisa membuat keluarga itu menjadi sesuatu yang baik, menjadi apa yang menjadi nilai tambah bagi seorang istri, ya, yang memprioritaskan keluarganya. Saya pikir itu saja yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin sharing, saya persilahkan. Ya, kalau bertanya ada bapak-bapak juga, ada hamba Tuhan kan, boleh nanti menyampaikan dan bertanya kepada mereka juga boleh. Ya, saya pikir itu saja. Kalau sudah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk cita kasih-Mu, terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan. Kiranya ini semakin meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memberikan pencerahan kepada kami terkait bagaimana kami prioritas kami dalam keluarga, khususnya para ibu sebagai istri yang cakap bagi keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Slamet untuk sharing firman Tuhannya. Ini jadi masih ada waktu Pak Slamet untuk tanya jawab kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya. Boleh kasih waktu bentar. Boleh ya. Ya, banyak ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Kalau bisa jangan bertanya, sharing ya. Setelah mendengar tadi, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nih ibu-ibu nih. Ayo ibu-ibu. Ya mulai dari saya deh, boleh Pak Slamet ya? Ya, silakan. Jadi kan kalau dengar paparannya tadi mengenai istri yang cakap itu kan luar biasa sekali ya. Pokoknya itu idealnya lah kalau bisa kita menjadi seperti itu, istri yang cakap. Tapi kan kenyataannya sekarang ini istri-istri itu kadang-kadang ya ada manusiawinya lah, memang manusia ya Pak Slamet ya. Jadi kadang-kadang mereka bilang gini Pak, perlu me time. Bosen dong di rumah ngurusin anak suami, kita kan juga perlu waktu. Akhirnya mereka sekarang mengadakan istilah namanya me time. Saya juga sering diajak teman-teman untuk ketemuan. Nah, bagaimana menurut Bapak yang namanya me time itu Pak? Karena kadang-kadang sebenarnya di tengah-tengah keramaian itu juga kita masih kepikiran sih, di rumah gimana ya? Anak gue udah makan belum ya suami? Akhirnya nggak me time juga sih. Me time tapi dengan berbagai macam pikiran gitu. Nah, menurut Bapak gimana tuh dengan istilah ibu-ibu zaman sekarang ada me time? Terima kasih Pak. Iya, Bu Roma, kalau kita bilang me time, sebenarnya tentu saja akan menjadi berbeda konteks waktu itu dengan konteks sekarang. Kalau me time konteks sekarang ya, ini anak sudah kamu suami yang ngurus, ya anak kamu yang ngurus. Hari ini saya mau pergi ke salon, kemudian menikmati jogging kalau bahasa zaman dulu, ngobrol dengan kawan-kawan di kafe dan lain sebagainya. Itu me time. Ya, waktunya untuk aku nih, waktu itu saya. Tapi kalau kemudian me time dalam konteks itu ya kira-kira apa ya hiburannya ya? Coba kalau kita lihat dari bacaan tadi, waktu dia membuat sesuatu, memintal sesuatu, kira-kira itu bisa dipakai sebagai me time nggak ya?
Kan itu waktu dirinya, bukan hanya sekedar untuk keluarganya. Waktu dia melakukan memintal sesuatu, itu kan kesukaan dia. Buktinya, waktu dia mencari bahan-bahannya tadi, itu pun sudah menjadi bagian kesukaan dia, kesenangan dia. Ya. Lalu kemudian ketika dia menjalankan hobinya memintal, kan nggak ada hiburan lain. Untuk perempuan apalagi pada situ. Ketika dia mintal, bisa menjalankan hobinya, bisa melakukan apa yang dilakukan, saya pikir itu bagian dari me time-nya dia loh. Ya karena itu perempuan butuh me time nggak? Butuh. Butuh. Nah itu tadi memang butuh. Jadi minta ke bapaknya Bu ya. Waktu minta. Jadi melakukan hobi itu udah me time ya Pak ya sebenarnya ya. Iya dong. Waktu kita menjalankan kesukaan kita, kesenangan kita misalnya gini lah. Kita gambarannya gini. Kita ada di tengah misalnya di Kalimantan Barat yang tidak ada hiburan, lalu kemudian kayak kami lah di sini. Hiburannya paling banter di mana sih? Ya hiburannya apa? Nonton TV itulah me time-nya kita. Loh ya, nonton berita itu bisa jadi me time kita loh, karena nggak ada hiburan lain kan, ya mau ke salon misalnya 14 kilo baru harus jalan dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya apalagi di daerah yang tidak ada sinyal, me time-nya apa Jo? Jangan-jangan main catur itu juga bagian dari me time-nya dia. Bisa jadi karena nggak ada hiburan lain. Atau misalnya kalau ibu-ibu di daerah pedalaman gitu nyari ikan bersama-sama dengan temennya, bisa jadi itu adalah me time-nya mereka. Dengan begitu mereka bisa bersosialisasi, dengan begitu mereka bisa menjalankan hobinya, tapi jangan lupa dampaknya juga terhadap keluarganya kan. Menghasilkan ikan kan untuk keluarganya juga. Sama seperti yang memintal tadi. Dia sedang melakukan kesenangannya, dia sedang menjalankan hobinya, memintal sesuatu untuk baju anaknya. Dan ini tujuannya 3 tadi ingat. 1 untuk kecantikan dirinya, membuat dia menjadi cantik ya dengan baju itu, membuat suaminya juga menjadi berwibawa karena dan kalau kemudian gini, gampangnya gini, waktu kita misalnya melihat rumah kita berantakan, lalu kemudian kita sapu bersih, sudah bersih, kira-kira respon hati kita gimana sih? Senang. Pasti senang kan? Wah, rumahku udah bersih dan lain sebagainya. Kepuasan itulah sebenarnya yang kemudian dirasakan oleh ibu atau istri yang cakap tadi. Dan itulah me time-nya dia. Waktu dia membikin dan kemudian melihat suaminya menjadi berwibawa, menjadi kelihatan menonjol di antara orang lain. Itu bagian kesukaannya dia. Melihat dirinya lebih terlihat cantik dengan apa yang dibuatnya, kemudian melihat anak-anaknya terlindungi. Itu bagian dari me time-nya dia. Mungkin nggak ada manfaat buat keluarga. Iya. Ya mungkin itu saja sih Bu. Bu Roma mungkin kalau Iya. me time-nya Bu Roma mungkin me time-nya untuk diri sendiri, jadi nggak ada manfaat yang sekarang. Kalau yang ya pokoknya gue sendiri, tapi nggak ada manfaatnya untuk keluarga. Nggak ada. Ya, kalau yang sekarang kita lakukan me time-nya nggak ada manfaat untuk keluarga Pak. Jadi cuman nge-mall, ngopi, makan siang, senang-senang. habisin gitu. uang yang ada. Ada manfaatnya juga dong. Misalnya ibu-ibu ke salon, ya kan begitu kan berdampak terhadap kecantikannya, dan kecantikannya kan juga berdampak kepada suaminya kan. Kalau suami cuma lihat istrinya pakai daster dengan mukanya kucel kan juga nggak nyaman juga kan, misalnya begitu gampangnya itu. Jadi me time perlu gitu. Ke salon perlu gitu. Kalau istilah Bapak sekarang nggak malu-maluin dibawa ke arisan kan katanya gitu. Ngopi-ngopi. Kan dampaknya begitu kan. Oke Pak. Ada lagi ibu-ibu yang lain mungkin yang mau sharing atau menambahkan? Mau nanya. Jadi me time kalau minum kopi salah gak Pak? Tuh boleh aja Bu. Kan memang waktunya kita kan gitu. Silakan saja sih Bu, minum kopi juga kita kan bersosialis dengan orang lain kan. Masa kita ngurus rumah tangga melulu kan, ya ada kalanya juga kita harus memenuhi kebutuhan kita juga kan. Maksudnya gini, yang perlu kita pikirkan. Waktu kita ke kafe, kemudian ngopi, ngobrol sama teman, kita secara sosial kita dipuaskan, secara emosional kita dipuaskan, misal bisa sharing dengan teman dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa kita menjadi kayak kita retret lah. Kita kan refresh lagi kan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu di keluarga itu menjadi apa namanya? Menjadi fresh kembali lah kira-kira, menjadi bersemangat kembali. Itu kan bermanfaat juga buat keluarga. Kalau saya melihatnya begitu. Ya, jadi ada yang me time-nya, ada yang positifnya gitu Pak ya, harus ada yang. Oh iya, kita ambil positifnya gitu. Ya. Asal jangan sering-sering. Itu mah kecanduan.
Kalau sering-sering ngabisin duit laki. Pak Slamet, jadi tadi waktu dipaparin tentang seorang istri yang harus rajin, kreatif gitu, Pak Slamet, berat juga ya Pak kita jadi istri, sepertinya harus ideal banget ya. Udah capek di rumah, membantu juga mencari uang gitu ya Pak ya. Jadi kita istri ini juga harus membantu suami juga ya Pak, terutama kalau di dalam perekonomian keluarga kita nggak ada yang bisa kita, ibaratnya lah suami mungkin mendapat penghasilan yang kurang gitu, kita sebagai istri juga harus kreatif ya Pak ya. Salah kalau kita menjadi istri yang pasif ya Pak ya, berarti. Betul. Saya pikir gini Bu, konteksnya apalagi Jakarta ya. Jakarta kita tahu sendiri, gaji suami kita bisa ukur. Betul nggak bisa cukup keluarga, belum lagi bicara makan, belum lagi bicara hunian, belum lagi bicara anak sekolah. Ya, bisa jadi nggak cukup. Karena itu butuh juga istri kemudian juga ikut kerja lah, boleh dibilang seperti itu. Yang diharapkan juga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Saya pikir juga nggak salah dalam konteks itu. Tapi ada kata kuncinya yang tadi disajikan oleh Alkitab tadi. Dia senang melakukannya. Artinya dia menikmati kan? Artinya bukan suatu paksaan waktu dia melakukan pekerjaan membantu suami tadi. Jadi kalau kemudian kita dengan paksaan melakukan pekerjaan, anggaplah pekerjaan rumah tangga, maka kita akan merasa seperti babu. Kok suami saya nganggur saya ini, pulang-pulang datang suami sudah kita omelin kiranya. Kamu nggak ngerti yang kukerjakan sepanjang hari dan lain sebagainya. Suami juga ngomong, lalu nggak ngerti persoalan keluarga, persoalanku di kantor, berhadapan dengan bos, berhadapan dengan bawahan dan lain sebagainya. Sama-sama. Sementara seolah-olah istri tidak dihargai yang menjalankan kegiatan rutin rumah tangga. Ya. Tapi kalau kemudian kita ada kata kuncinya senang, itu menjadi sesuatu yang beda tentu saja kan. Ya, senang, hobi, melakukan sesuatu dengan sukacita dan berdampak baik dan positif bagi keluarga pun bagi diri kita yang melakukan tentu saja kan. Tapi kalau tidak ya sudahlah, pasti akan merasa seperti ya mohon maaf tadi itu seperti pembantu jadinya. Iya benar-benar. Ya. Benar Pak, saya ada tahu tuh kenalan saya seperti itu Pak. Jadi ketika dia membantu perekonomian suami, dia melakukannya dengan bersungut-sungut gitu, kayaknya aduh udah capek kerjaan rumah, mesti gini lagi, mesti gitu lagi gitu kan. Ada jadi hitung-hitungan gitu Pak. Mesti melayani suami lagi kan. Iya, kan saya harusnya cuma ngerjain kerjaan rumah ya, urusan ekonomi kan suami ya. Jadi kayak hitung-hitungan gitu Pak. Iya, jadi intinya kita pokoknya melakukan dengan tulus dan sukacita sebenarnya ya Pak ya. Betul, dengan itu kita. Betul. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu. Kalau nggak tulus sama aja lah. Tapi jangan lupa kadangkala ada masa di mana kita capek, kok gini melulu sih, kerja capek sampai di rumah harus kerja lagi dan lain sebagainya. Nah, karena itu pentingnya me time tadi. Lagi ke me time ya. Me time lagi. Ayo ibu-ibu yang lain, mungkin Bu Meta, Kaneli, Bu Meli. Istri yang lemah lembut itu apa Pak Slamet? Perkataannya atau apanya gitu, soalnya saya kalau perkataannya tuh kasar, maksudnya ngomongnya tuh nggak bisa mat, nggak bisa kayak gitu. To the point ya Bu Meta. Sudah dimasak makan lah itu gitu. Jadi kayak gimana lemah lembut itu biar saya kasih tahu ibu-ibu lain kalau perlu dia tanya. Terima kasih. Ya sebenarnya Pak Big Ben sudah sering ngajar kita sih Bu, ya kan saya walaupun bapak-bapak kan sering dengerin khotbah di ALF juga, kan maksudnya dengan Pak Big Ben yang ngajar, khususnya tentang kalau nggak salah mahkota wanita, ya 7 mahkota wanita kan ada perbedaan antara pria dan wanita. Memang kalau namanya pria kan konteksnya seringkali dengan maskulin. Kalau maskulin itu berotot, kemudian ngebas suaranya tegas, lalu kemudian ya kalau berkata ya biasalah kamu harus langsung tak kira-kira begitulah. Nah tapi kalau perempuan kan nggak maskulin, artinya feminin. Nah kalau feminin itu kental dengan lemah lembut. Lemah lembut bukan artinya lemah yang bisa dijajah dan lain sebagainya. Ya lemah lembut menyampaikannya dengan baik tentu saja. Ya seperti saya singgung tadi itu, ketika menyampaikan dengan baik waktu dia bukan berarti tidak bisa mendisiplin. Tapi kan tidak kemudian misalnya tidak selalu dengan perkataan yang kasar, yang membentak-bentak seperti itu. Karena kalau diajarkan Pak Big Man misalnya, ada 2 konteks. Yang bisa melakukan dengan tegas, biasanya suami kan cuma ngomong sesekali, tapi kalau dengan anak, dia akan anak sekali suami ngomong biasanya langsung takut. Nah itu fungsi bapak, ya biasanya begitu.
Tapi kalau fungsi mama itu biasanya mengayomi dan lain sebagainya, ngomong menjadi curhatan bagi anak-anaknya, kemudian ngomong menjadi tempat tempat mengadu bagi anak-anaknya. Kalau kemudian ikut-ikutan tegas, maka anak-anak bisa jadi tidak nyaman ngomong dengan dia, dan kemudian dengan begitu tidak bisa mendidik. Kalau tadi konteksnya kan pengajaran, memang tidak bisa menyampaikan pengajaran itu dengan efektif kepada anaknya, karena belum apa-apa sudah terjadi clash lah, terjadi tabrakan gitu, terjadi benturan antara anak yang keras mungkin saja bisa jadi dengan kita juga yang keras juga seperti itu, ya. Alangkah baiknya memang dilakukan secara lemah lembut, dalam artian ya bukan selalu ngalah begitu juga, enggak seperti itu. Lemah lembut pengajaran disampaikan secara baik, secara gimana ya menggambarkannya, bukan ala bapak lah, kira-kira seperti itu, Bu. Kalau saya memahami, ya, lemah lembut, lalu kemudian bukan lemahnya, ya, tapi ada kelembutan di dalam setiap perkataan kita, karena memang naturnya ibu-ibu kan memang harusnya seperti itu. Naturnya perempuan kan, hakikatnya perempuan memang harus seperti itu, ya. Mungkin itu saja, Bu. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain boleh sharing tentang hal ini. Naturnya kayak gimana, Pak? Nggak mudeng aku. Kalau saya kan memang ngomongnya keras, naturnya tuh kayak gimana dilihatnya. Jadi saya tuh pengen kawin sama orang Jawa tuh yang lemah lembut gitu. Maksudnya ngomongnya tuh nggak keras-keras. Emang saya keras ngomongnya, maksudnya kenceng gitu loh. Nggak bisa pelan-pelan. Iya. Ini pengalaman pribadi Bu Meta, Pak Slamet. Kalau Bu Meta Jawa berjiwa Batak, dia ngomongnya, "Bapak, makan dulu, Pak." Orang Jawa jiwa Batak. Orang Jawa jiwa Batak ini. Masalahnya saya juga begitu juga. Tapi kayaknya dulu aku enggak deh. Masa? Saya enggak, dulu enggak. Soalnya bude saya tuh pulang dari Amerika tuh gini, "Loh kok, Ndok, suaramu kok koyo ngono," katanya gitu. Mungkin dulu saya enggak tuh. Mungkin jadi ketularan pasir laut, Bu Meta. Malah ketularan ini suami kalau gitu. Ngomong gampang, tapi suara saya keras kan. Tapi kalau saya bilang Pak Slamet gitu, saya jadi terses. Ya aneh. Pak Slamet gitu kan, saya Pak Slamet ngomongnya beda kan, Pak Slamet gitu, saya nggak bisa gitu, seperti itu. Jadi Ya, maksudnya dari keras dengan kasar kan beda kan, Bu, ya. Lemah lembut ya mungkin bisa kita dalam konteks misalnya dalam pengajaran kita bisa tegas, ya, tapi dalam kelembutan artinya menyampaikan dengan baik, dengan tepat, tanpa kemudian ada kasarnya. Kasarnya itu lebih kepada perkataan yang tidak patut diucapkan, misalnya perkataan yang memaki misalnya, ya itu kan kasar. Tapi kalau tegas kan bisa, ya. Tegas itu keras itu kan tidak. Nah itu. Iya, kalau maksudnya perkataan yang keras kan misalkan yang kayak binatang itu seperti sampai keluar, kalau marah-marah mati. Ya, memang saya ngomongnya keras. Roma, betul. Apa kabarnya kau? Orang Medan, Pak, jadi orang Medan dia. Ada pembantu, soalnya saya pernah membantu saya gitu ngomongnya, "Ibu ini." Terus memang kamu pengennya seperti si Mainem gitu ngomongnya, saya nggak bisa, sesek napas saya. Oh yang ngajar. Orang Jawa berjiwa Batak. Bu Meta harus ikut John Robert Power, Bu Meta. Udah lalu lah, Dek, udah lalu. Tinggal masuk pengertian, kembali lagi back to Babel gitu. Iya, setuju. Apa Bu Meta ngomongnya lembah lembut tetapi maksudnya ular. Ya, itu lebih parah kayak begitu. Ya, yang penting hatinya baik ya Pak Slamet ya, katanya Bapak tadi kan. Nah, itu tadi konteksnya kan untuk pengajaran tadi itu sih. Konteksnya ke arah sana sih. Iya. Karena kalau kemudian kita mendidik dengan bahasa-bahasa kasar itu juga nggak mungkin nyampe ke anak kita kan. Yang ada justru anti klimaks, justru anak malah kemudian balik melawan kita kan, kira-kira. Kalau seperti gini kasar nggak nih? Seperti gini nih.
Cucu saya kan susah tuh minum obat, ya kan? Iya. Sama mamanya nggak kena tuh, sampai jadi panasnya nggak turun-turun. Giliran saya opungnya, saya kasih obat dan masa saya bilang, minum. Nanti kalau nggak minum, opung tambahin 1 botol. Minum, segera minum. Akhirnya bisa minum. Terus bisa minum, coba ini enggak pahit, ini manis. Dicoba dulu, ini manis. Dengar opung, dicoba, harus dicoba gitu. Sekarang enggak itu bisa minumnya di sekarang ini. Biasanya kan disembur. Tapi sekarang kalau saya tanya, sekarang gimana kamu kalau minum obat? Ini Pung. Kenapa waktu itu disembur katanya. Itu jadi saya muk gitu itu. Memang saya keras gitu, kerasnya gitu. Kalau jadi Bu Meta pakai ini, Pak Slamet pakai shock terapi. Nah, itulah. Kalau kita bilangnya ngemop kan, ngemop di depan. Gitu aja. Jadi biar sempurna itu Amsal 31 itu saya tahu kan gitu. Tapi Pak Slamet kok jadi perempuan itu berat banget ya Pak Slamet ya? Jadi istri. Iya, jadi laki-laki juga lebih berat kali Bu. Pak Slamet tugas perempuan kayaknya. Pak Slamet kan kadang gini, kerjaan dari pagi, dari buka mata sampai tutup mata. Nggak ada berhentinya. Sebetulnya kita nggak berat, karena kita tuh diciptakannya nggak dari debu, dari tulang, jadi kuat. Oh, iya, betul. Selain dari debu, jadi lemes dia. Makanya supaya kita bisa kuat, rajin-rajinlah ikut ALF. Oke deh, kayaknya udah cukup waktunya tanya jawab kali ya, Ibu semua. Kiranya apa yang kita dengar hari ini dapat mengubah kita untuk menjadi istri yang lebih-lebih lagi. Kita cari tema yang lain lagi apa Slamet? Baik, Kak Marlin. Nanti ada yang mau ibu-ibu masukin pokok doa syafaat? Ada pokok doa yang mau didoakan hari ini untuk ibu-ibu semua? Ya supaya kita jadi ibu-ibu yang lebih kuat lagi, lebih bijaksana dan berhikmat. Menjadi istri yang cakap ya. Itu aja Pak tambahannya. Lebih lemah lembut. Lebih lemah lembut kata Bu Meta Pak.